iPhone 16 akhirnya udah masuk di Indonesia dan ya tentunya buat para Apple fanboy bakal seneng banget ya karena iPhone 16 tuh sebenarnya udah diluncurin sekitaran akhir tahun lalu tapi baru bisa keluarnya tuh sekarang. Ya sebenarnya emang agak telat sih. Cuma ya udahlah mendingan lu bisa dapet yang terbaru daripada lu nggak dapet sama sekali gitu ya. Cuma yang pengen gua bahas di sini adalah ada salah satu postingan di X yang menurut gue ini kayaknya pas banget nih buat dibahas karena gue nggak tahu kenapa kayaknya HP iPhone ini dianggap sebagai skena baru dalam gadget ya. Jadi di sini kita bakal bahas tentang apakah perlu untuk lu beli iPhone atau lu sebenarnya masih bisa beli HP Android yang emang udah bejibun banyak di Indonesia. Tapi sebelum itu kita bumper dulu. Oke, tadi kita udah bicara soal iPhone 16 ya, yang akhirnya masuk ke Indonesia. Ini gue sambil makan ya, karena gue udah ini banget ngidam es krim sebenarnya. Cuma sambil gue makan mungkin kita bakal ngomongin sedikit gitu. Kenapa ada orang kayaknya saking cinta banget sama iPhone gitu ya. Meskipun kalau lo tahu sekarang tuh iPhone 16 harganya udah ya 16 ke 18 juta gitu ya. Bahkan yang spek tertingginya aja tuh 24 juta. Dan menurut gue agak kemahalan sih kalau buat gue dengan HP yang harga 24 juta. Tapi balik lagi itu kan selera orang, gue nggak bisa ngejudge dan mungkin dia punya kebutuhan tersendiri gitu ya kalau misalkan dia mau beli iPhone. So, kenapa ada orang mau beli iPhone? Satu, iPhone itu kalau soal OS optimalisasinya emang selalu terbaik. Kalau lo nggak percaya, lihat dari beberapa HP yang udah pakai 16 GB, udah pakai 8 GB, bahkan pakai RAM virtual gitu ya, yang menurut gue itu sebenarnya gimmick. iPhone ini selalu dengan gaya dia gitu ya. Ya pokoknya gue pakai 8 GB, gue pakai 6 GB, terserah gue untuk ngejalanin pemrosesannya. Yang penting lu pakainya lancar, nggak perlu ada stuttering dan ya udah jalannya enak gitu. Mau di otak-atik gitu ya, ya paling otak-atik yang cantik aja, nggak usah sampai yang lebay, dibikin wibu-wibu nggak jelas gitu. Tapi ya itu enaknya kalau lu pakai iPhone. Kedua juga dia ada beberapa aplikasi yang emang nggak bisa dibawa sama Android. Contohnya FaceTime, lu kalau mau meeting ya pakainya itu. Apalagi kalau di kantor lu semuanya itu perangkatnya Apple ya. Jadi mau nggak mau ya lu harus beli perangkat Apple juga. Entah MacBook, entah iPad atau ya yang sekarang ini iPhone. Ada juga iMessage yang modelnya sama kayak WhatsApp, tapi karena dia aplikasi yang memang untuk iPhone aja atau untuk iOS aja, jadi mau nggak mau ya lu harus beli iPhone gitu ya. Ya sebenarnya bisa sih mungkin beli third party yang bisa nyediain iMessage, cuma kayaknya nggak resmi. Itu satu. Kedua juga menurut gua lu nggak bakal bisa deh nyaingin seenak apa aplikasi resmi yang dibawa ke HP lu. Dan juga yang menurut gue menjadi highlight selain optimalisasi dan juga aplikasi yang dibawa oleh iPhone itu sendiri, security sih. Kalau menurut gue mungkin lebih ke arah kredibilitasnya sebagai menjaga data pribadi setiap user iPhone ya. Karena gue paham data itu sifatnya private, nggak bisa dibuka secara publik. Apalagi kalau misalkan ada aplikasi minta data lo. Ya mungkin kalau kita lihat ya kayak di Cina itu udah banyak banget data yang harus didaftarin ke pemerintah gitu loh. Oh ini nama lu lahir di mana, di rumah sakit mana lahirnya, sekarang tinggal di mana, bekerja sebagai apa, dan bla 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 bla. Jadi ya memang itu agak riskan ya. Tapi menurut gua yang dilakukan oleh Apple ini ya bisa dibilang metode lama lah. Kenapa metode lama? Karena anggapannya ini kan closed loop atau closed environment kalau gue bilang. Beda sama Google atau Android spesifiknya, mereka yang ngasih tuh aplikasi yang sifatnya open source, terus juga bisa diotak-atik. Ya pokoknya kalau lu mau bikin OS sendiri gitu ya sebenarnya bukan OS sih, tapi UI sendiri, lu bisa otak-atik juga. Kalau di iPhone itu beda. Yang namanya lu mau otak-atik, yang namanya lu mau bikin open source gitu ya, itu udah dibatasin banget sama Apple.
Karena apa? Mereka paham kalau misalkan ada orang bikin aplikasi gitu ya, aplikasinya sifatnya open source, ya pasti semua orang bakal akses. Dan kita nggak tahu nih, orang ini apakah emang tujuannya benar untuk membuat aplikasi yang bisa meningkatkan produktivitas atau membuat orang menjadi terhibur, atau ya scamming. Karena kita tahu sendiri, banyak banget sekarang di dunia digital tuh makin marak gitu soal masalah scamming. Dan ya Apple emang berusaha untuk menjaga hal itu nggak bocor. Meskipun sebenarnya menurut gua ini masih debatable karena ada beberapa yang memang menunjukkan kalau ya iPhone tuh nggak aman-aman amat. Terus juga kalau kita bicara soal kamera, kita bicara soal perekaman video, ya menurut gua sebenarnya 11-12 sih sama flagship Android. Tapi balik lagi, orang tuh seneng banget sama natural feelingnya si iPhone ini. Jadi menurut gua nggak salah kalau ada orang yang sebenarnya mereka mau pakai iPhone itu ya biar kerasa natural feelingnya. Itu nggak salah juga. Apalagi kan sekarang juga orang udah mulai banyak ya yang mereka tuh pengen banget ngedapetin shots atau ngedapetin jepretan tanpa harus ya atur frame-nya atau atur ISO-nya, ya tetek bengeknya. Jadi menurut gua ya mendingan langsung jepret aja, udah selesai. Cuma menurut gua ada satu hal yang harusnya sih ini menjadi perhatian juga ya, karena sekarang masih banyak orang yang ngebandingin iPhone dan Android, apalagi mereka yang mungkin pada saat pakai Androidnya yang entry level gitu ya, jadi bukan yang Android sifatnya flagship, which is sad. Kedua, ini sekarang udah mulai menjamur nih skena-skena yang ternyata ini juga udah ada di teknologi. Mungkin udah lama gue baru tahu, tapi ya menurut gue sih ini agak mengganggu aja. Gue gak masalah kalau misalnya ada orang yang mungkin ngatain HP Redmi 11 itu atau Redmi Note 11, sebenarnya ya itu nama resminya, itu kalah jauh dibandingkan dengan HP iPhone 11. Which is true. Which is true. Gue harus ngomong itu. Gue harus akuin itu. Satu, HP Redmi Note 11 itu bukan HP flagship. Itu entry level, banyak iklannya, dan asal lo tahu aja memang itu untuk kelas menengah ke bawah. Jadi buat orang yang memang dia pengen beli HP nih, tapi budgetnya ya nggak sampai 3 jutaan, mungkin 1 jutaan, 2 jutaan cukup. Ya udah, dia belinya HP Redmi Note 11. HP itu jelek? Enggak kok. Banyak reviewer yang bilang ya HP ini sesuai dengan harganya. HP ini juga secara kualitas masih oke kok buat ngerekam atau mungkin buat ngejepret. Cuma memang ada beberapa technical problems yang harus diatasin juga. Apalagi kita tahu sendiri kalau Android itu kan bukan HP yang seneng sama update OS ya. Apalagi kalau kita tahu HP Cina tuh kadang-kadang kalau update OS kan antara iya dengan enggak. Jadi ya mau nggak mau lu harus terima itu. Sedangkan iPhone itu udah levelnya flagship. Dan level flagship ini harusnya lu bandingin sama HP-HP ya sekelasnya iPhone. Kayak misalkan Sony Xperia atau Sharp Aquos yang R9 Pro, atau yang mungkin sebelumnya R7, R8. Terus juga dari Samsung Galaxy S20, S21. Dan HP flagship lainnya yang memang itu udah dibilang sama pabrikan kalau HP ini tuh HP flagship. Jadi menurut gua sangat disayangkan ada orang yang sebenarnya tuh masih ngebandingin entry level sama flagship. Kedua, gue juga ngelihat kayak apa ya, lu ngelihat temen-temen pada pakai iPhone semua sedangkan lu cuma pakai Android, terus kesannya kayak lu jadi minder. Gue bakal bilang begini ya, semua orang punya hak, semua orang punya mimpi apapun untuk beli barang yang dia pengen. Tapi yang jadi masalah, kemampuan lu itu udah sampai mana. Kalau dia bisa beli iPhone 12, iPhone 13, which is good. Tapi kalau dia mungkin cuma bisa belinya Samsung A26, Samsung A16, atau Samsung A25, Samsung 35 gitu kan. Ya menurut gua, ya udah kemampuan lu ya segitu. Lu nggak bisa membuat diri lu menjadi setara sama dia. Nggak kayak gitu juga konsepnya. Jadi duit yang lu keluarin tuh ya harusnya lu sesuaiin, harusnya lu bisa manage, jangan karena gengsi atau karena lu iri sama orang jadinya mati-matian cuma buat beli HP itu. Dalam artian nggak masalah kalau ada orang yang pengen menjadi
gue pemilik iPhone 15 Pro pertama di Indonesia atau gue pemilik iPhone 16 Pro pertama di Indonesia. Oke, nggak apa-apa, terserah lu. Tapi untuk mencapai itu ya harus pakai keringat lu sendiri, bukan dengan lu tiba-tiba ketok pintu, mohon maaf, ini saya memiliki masalah keuangan, boleh nggak dibantu? Oke, kita bantu gitu kan. Berapa? 7 juta. Ternyata 7 jutanya itu buat beli HP itu. Menurut gue itu konyol, sangat konyol. Dan gue harap sih buat teman-teman yang nonton video ini ya moga nggak kejebak ya dengan hal seperti ini. Karena jujur aja, sekarang tuh Android bukan HP yang jelek kok. Banyak HP-HP Android sekarang yang ada di Indonesia ya, itu udah kasih spek yang bagus. Ya kalau kita lihat dari mungkin chipset atau apa ya, itu hal yang biasa gitu ya. Mereka emang selalu gembar-gemborin hal itu. Tapi ada beberapa brand yang emang mereka tuh bukan cuma gimmick ya, tapi kayak ngasih sebuah value lebih. Motorola, dia punya sistem namanya Smart Connect. Lu mau atur layarnya HP Motorola diatur di laptop, lu bisa ya gerak-gerak biasa aja gitu. Paling bedanya lu pakai mouse. Terus lu mau ngetik gitu dari HP ke laptop itu bisa. Kirim foto atau lu messaging bisa juga. Jadi sebenarnya Android udah mulai ke arah situ juga. Samsung itu juga udah lama gitu ya untuk mindahin data. Ada nearby share, ada quick share. Terus juga ada Smart View, kalau misalkan lu mau nonton di TV Google gitu ya, yang ada Google Smart TV-nya. Ya menurut gue sih banyak itu pilihan Android sekarang yang lu tuh nggak harus terpaku sama iPhone juga. Bahkan di luar sana, mudah-mudahan sih masuk ke Indonesia ya, ada HP yang bisa di-repair. Serius, cuma dengan baut dan lu ngelepas kabel, lu bisa ganti tuh LCD sama baterai. Dan itu ada di HMD Fusion sama HMD Skyline. Ya memang itu kayak HP gimmick sih. Cuma menurut gue ini bagus banget. Kenapa? Karena satu, itu HP yang bisa repair oleh kita sendiri. Kedua, HP ini udah pakai quick charging yang ini fungsinya mirip kayak MagSafe si iPhone. Jadi menurut gue jauh lebih advance untuk si Android, ya meskipun secara chipset memang bukan yang terbaik. But hey, teknologi seperti itu di HP-HP sekarang ya palingan Samsung sama OnePlus sih. Ya sebenarnya Oppo, Vivo, Xiaomi itu juga udah mulai masukin. Jadi menurut gue sebenarnya lu kalau mau beli HP ya, lu sesuaiin dulu sama kebutuhannya. Kalau lu emang pengen kejar produktivitas, lu emang pengen kejar ekosistem yang bener-bener nge-keep lu gitu ya, make you feel safe, mungkin iPhone menjadi pilihan yang tepat. Tapi kalau lu pengennya budget friendly, lu tim menang-mending, Android banyak kok pilihan yang lu bisa ambil. Mungkin itu aja dari gue. Kalau lu suka dengan konten ini, silakan like. Kalau ada komen, tulis di kolom komentar.